Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna ya akhwati? Lalakunna fi sihatin tamah. Naam. Kaifa antunna fil bayt? Hal turidur ruju ila minhajil haq? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita tetap sehat ya, agar bisa mengikuti daring ya, mengikuti pembelajaran daring ini. Ya, nahnul an fi darsi manhaj, alaysa kadzalik? Naam. Darusna bil ams. Kita udah belajar kemarin tentang beberapa poin yang harus diperhatikan dari simah yang kelima ini. Apa itu simah yang kelima ini? Simah al-khamisah annahum yashtagiluna bi iqamatid din bi talabil ilmi syar'i wa tatbiqihi. Ya. Poin yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu annahum la yahuduna fid din bi araihim wa ala bi unqulihim. Ya. Bahwasannya para salafus soleh ini dia tidak tunduk 100% dalam perkara agama dengan akal-akal mereka ya, atau dengan pemikiran-pemikiran mereka. Sudah Ustazah jelaskan tentang hadis Ali an mashil huf, kemudian Ustazah udah jelasin tentang hukum berittiba ya. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nah, kemudian poin yang kedua yang harus diperhatikan dalam simah yang kelima ini yaitu annahum yu'antimuna ahlal ilm wa yuwakkirunahum wa yahfaduna haqqahum wa la yudhi'unahu. Bahwa para salafus soleh ini dia mengagungkan ahlul ilm dan tidak menghalangkan hak-hak mereka ya. Kemudian Ustazah udah jelaskan tentang hadis tentang keutamaan ilmu, keutamaan fadlu ahlul ilm, keutamaan ahlul ilm ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Hal antunna musta'idat lidirasat ya thalibat ya. Sebelum kita memulai materi, antunna persiapkan dulu apa yang belum disiapkan. Persiapkan dulu alat tulisnya, bukunya ya, diperhatikan baik-baik. Nah,
Hal antuna musta'idda? Ya, kita mulai aja. Iftahna safha 74. Dibuka bukunya halaman 74. Ya, silahkan yang belum dapat, yang belum buka buku, silahkan dibuka bukunya halaman 74. Fi faqrah al-akhirah tarkur ruju ilal ulama fihi dhiya lihaqqil ulama wa hada yatarattab alaihi adrar katsirah. Ya, kita akan membahas tentang tarkur ruju ilal ulama, meninggalkan untuk kembali kepada ulama. Di dalamnya terdapat meninggalkan hak-hak ulama, dan di sini terdapat beberapa efek atau madarat. Minha hululudzal wal hawan alal ummah. Yang pertama apa efek madaratnya? Penghinaan dan aib bagi umat. Yuwaddih dzalikal hadis alladzi jaa an Ibni Abbas al-hadis alladzi jaa an Ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ya, hadis yang dibawa oleh Umar radhiyallahu anhu bahwasannya saya mendengar Rasulullah SAW, apabila kamu melakukan jual beli dengan sistem inah. Apa itu inah? Inah yaitu seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan pembayaran di belakang. Tetapi sebelum si pembeli membayarnya, si penjual telah membelinya kembali dengan harga murah. Ya, ini inah. Diulangi, inah itu yaitu seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan pembayaran di belakang. Tetapi sebelum si pembeli membayarnya, si penjual telah membelinya kembali dengan harga murah. Ya. Kita ulangi arti hadisnya, apabila kamu melakukan jual beli dengan sistem inah, maka akan menjadikan dirimu berada di belakang ekor sapi, ridho dengan cocok tanam dan meninggalkan jihad. Niscaya Allah akan menjadikan kamu dikuasai oleh kehinaan. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari dirimu sebelum kamu rujuk atau kembali kepada din kamu. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Summa nastamir ila safha at-taliyah. Unzurna ila safha 75. Wala tariq linnas ila ruju' ila din illa bil ulama. Tidak ada cara bagi orang untuk kembali ke agama kecuali dengan ulama. Fa idza adha'u haqqul ulama wa ma'adu ya'rifunahum wa zahadu fihim wattakhadhu ru'usan juhalan kaifa yarji'una ila din. Dan apabila mereka mengabaikan hak ulama dan mereka tidak lagi mengenal mereka dan mereka mengambil kepala kebodohan,
kepala kebodohan, bagaimana mereka kembali ke agama? Bagaimana mereka kembali ke agama? Seperti itu. Waddin huwa ma jaa fi hadis Jibril lima dzakarul Islam wal iman wal ihsan wa syaratus sa'ah. Thumma qala fi akhirih thumma intalaqa. Agama adalah apa yang datang dalam hadis Jibril ketika dia menyebutkan Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Lalu dia berkata di akhir, Summan talaqa. Kemudian laki-laki itu pergi dan kami terdiam. Summan talaqa yakni as-sa'il alladhi jaa yas'alu ala tilkal hay'ah al-ajibah. Falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian laki-laki itu pergi dan kami terdiam. Kemudian Rasulullah berkata, "Hai Umar, tahukah engkau siapa orang tadi?" Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, ia adalah Jibril. Datang kepada kamu untuk mengajari kamu tentang persoalan dinmu. Fa'idha asqatul ulama wattakhadhan nas ru'usan juhalan man ya'ud bin nasi ila dinihim kaifa yakhrujuna min halidhil wal hawan bidunil ulama. Jika para ulama digulingkan dan orang-orang menjadi bodoh, siapa yang akan membawa orang-orang kembali ke agamanya? Bagaimana mereka keluar dari kehinaan para ulama? Bagaimana mereka keluar dari kehinaan tanpa ulama? Jadi kita ini harus mengagungkan para ulama ya, karena salafus soleh juga mereka mengagungi ahlul ilm dan tidak meninggalkan hak-haknya mereka. Summa nastamir amla ya akhwati. Summa nastamir ilasani, kemudian yang kedua dari madarat wa minhal khuruj an sabilil mu'minin wa hadha manaha tawa'ada ashabihi bin nar wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Al-ayah. Kemudian yang kedua itu berangkat dari jalan orang beriman, dan inilah jalan yang diancam pelakunya dengan api neraka. Wal'iyazubillah. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, yang artinya
Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Fal'iyazubillah. Kita lanjut sedikit lagi ya, satu paragraf lagi aja. Kemudian waman adorori dia in huquqil ulama alwuqu fi khilaf ma umira bihi sallallahu alaihi wasallam min ikramil ulama wa hafidhahu huququhum wa adamu idzaihim. Dan di antara bahayanya menghilangkan hak ulama, tidak setuju dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menghormati ulama dan menjaga hak-hak mereka dan tidak menyakiti mereka. Wallahu azza wa jalla yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63 yang artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Hakadha nahnu labudda an nu'azzim al-ulama li'annana na'ish fi akhir zaman. Yumkin naktafi bihadza awalan ya akhwat. Cukup nyampe di sini dulu ya. Kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.